saya Lutfi CGP Angkatan 8 Kabupaten Suma. Pada hari ini saya sebagai supervisor mendampingi Bapak dan Bu Pai SMA di Suma. Hari ini saya melakukan supervisi kelas untuk mengamati jalannya pembelajaran saat Bapak mengajar. Adapun tujuan observasi kelas ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Polgan, antara lain apa tujuan yang ingin Bapak capai dari pembelajaran pada konten yang diajarkan nanti? Terima kasih Pak. Sepertinya tujuan pembelajaran yang kami lakukan, ini ada beberapa tujuan dan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama, harapan kami peserta didik itu mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi yang kedua, ini siswa mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga itu siswa nanti mampu mempraktikkan langsung penyelenggaraan jenazah secara berkelompok. Yang terakhir ini siswa dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat daripada tata cara penyelenggaraan jenazah. Ini Pak. Dari tujuan tersebut, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai apa? Jadi area pengembangan yang akan kami capai itu ada 3 kategori, 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan, yaitu siswa dapat mengetahui, ya, dapat pengetahuan daripada penyelenggaraan jenazah nantinya. Yang kedua ini dari aspek keterampilan, siswa mampu terampil mempraktikkan langsung penyelenggaraan jenazah. Dari aspek PC yang akan kami ambil dari pembelajaran nantinya itu ada siswa mampu memiliki kesadaran diri. Contoh nanti kami akan melakukan dengan berdoa di awal dan terakhir. Siswa mampu berelasi dengan kelompok. Nanti kami akan bentuk kelompok. Yang ketiga, siswa itu mampu mengambil sebuah kesimpulan yang bertanggung jawab. Nanti ada namanya keputusan yang bertanggung jawab. Ya ada namanya kesimpulan di akhir pembelajaran. Dari rancangan pengembangan Bapak sebutkan tadi, kira-kira strategi pembelajaran yang akan diterapkan agar berhasil dengan baik kira-kira apa? Jadi yang pertama kami akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kami integrasikan dengan kompetensi sosial emosionalnya. Kami sudah menyiapkan RPP-nya dan juga kami akan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan melihat kejadian-kejadian nyata yang sudah ada di masyarakat. Kira-kira untuk mendukung tercapai tujuan yang Bapak sampaikan tadi, pengembangan strategi pembelajaran apa atau media apa yang Bapak gunakan atau sudah Bapak siapkan? Jadi yang pertama itu media berupa buku teks sudah ada, 1 orang itu 1 buku. Ada juga kami mempersiapkan lembar kerja peserta didik, sudah kami siapkan juga, termasuk PowerPoint atau PTT sudah ada dan akan kami siapkan juga laptop dan LCD. Dengan persiapan Bapak yang sudah saya nilai sudah cukup matang, kapan organisasi kelas dapat dilakukan? Ya ini kami akan mencoba menerapkannya pada Jumat nanti Pak. Ya. Di kelas 11 IPA 3 di kira-kira jam 9. Dari hasil tadi, saya sudah dapat mendapatkan gambaran jelas tentang proses yang akan dilaksanakan nanti. Sekarang silakan Bapak untuk melakukan proses pembelajaran. Iya. Dan proses berjalan sesuai dengan rencana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
balik ke ruangan kita. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat saudara Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, adakah baiknya kita berdoa sebelum belajar? Silakan pimpin doa sebelum belajar. Bila kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa inilah awal daripada sebuah kebaikan untuk kita. Aktivitas apapun harus diawali dengan doa, dengan niat ikhlas. Insya Allah apapun itu akan berhasil. Oke, selanjutnya kita absen dulu. Absen kita pada hari ini kelas 11 kelas 3 ya. Oke. Adi. Ya. Adi. Agnes. Amita. Yoga. Yola. Ya. Gaza. Ya, alhamdulillah kita hadir semua. Ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kesehatan ini. Ya, bisa aktivitas kita tetap berlanjut setiap hari. Ya. Anak-anak sekalian, tentu kalian sudah hampir 1 minggu. Pikiran kalian sudah terasa penat dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin kita full day ulang jam 3. Maka ada baiknya sebelum kita belajar kita ice breaking, kita mindfulness dulu ya. Kita refleks sejenak. Kita mindfulness. Mari kita dengarkan kita. Mari kita stop sejenak.
lebih kurang selama 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Ya, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan 2, 3, tarik nafas, keluarkan. Ibu itu, bapak itu ya, sampai hitungan ke-3. 1, 2, 3. Tarik nafas panjang kembali dan keluarkan. Amati tubuh yang terasa mungkin lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi kita, kelopak mata kita, pipi kita, rahang dan dagu kita. Kemudian kedua bahu kita, lengan dan atas jari jemari kita. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Amati pikiran kalian saat ini. Apa yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kalian lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Tarik nafas lagi, kemudian tahan. Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lepaskan. Silakan. Boleh nanti kalian lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus dan lebih rileks. Jadi terima kasih ya, kalian sudah mengikuti tugas kita. Yang jelas ini tidak kita lakukan betul-betul, insya Allah ini akan merilekskan pikiran kita. Ya mungkin dalam beberapa hari ini untuk yang dari pembelajaran kita ada tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini anak-anak sekalian itu akan paham beberapa hal tentang penyelenggaraan jenazah. Ya. Silakan buka bukunya pada bab 3, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Di mana penyelenggaraan jenazah ini kami ada tujuan untuk kalian. Mudah-mudahan tujuan ini bisa kalian capai nantinya setelah proses daripada pembelajaran nanti. Ya. Yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini tujuannya. Kalian itu nanti bisa menerapkan pembelajaran
kita pada hari ini di mana ketika kita berada di masyarakat, Bapak-bapak, kita manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian dan pasti akan bertemu namanya kematian. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, pasti akan mati ya, setiap yang bernyawa itu. Ya. Jadi tujuannya kalian nanti bisa menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama. Ya, namanya penyelenggaraan jenazah tidak bisa dilaksanakan satu orang saja. Ya, butuh kerjasama, butuh kelompok, berkolaborasi dengan orang lain. Jadi maka dibutuhkan yang namanya sikap rasa tanggung jawab. Yang kedua, yang memiliki kepedulian terhadap jenazah kehidupan sehari-hari. Ya. Kalian itu punya kepedulian terhadap jenazah. Jangan jenazah dibiarkan saja nantinya. Maka kita perlu punya rasa peduli terhadap jenazah. Kali ketika orang baru saja meninggal, maka kita harus ada peduli. Yang ketiga, yang keempat, di sini menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah. Nanti setelah ini nanti kalian bisa menjelaskan tata tertib penyelenggaraan jenazah. Mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan, dan menguburkannya. Yang keempat, yang kelima ya, memperhatikan penyelenggaraan jenazah. Setelah nanti kita proses pembelajaran, maka di akhir akan ada praktik. Jadi siapkan saja mempraktikkan memandikan, mempraktikkan mensolatkan, mempraktikkan apa nih ya, mempraktikkan menguburkan. Dan terakhir, mudah-mudahan dalam pembelajaran kalian itu bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan hikmah dan manfaat daripada proses penyelenggaraan jenazah. Ini tujuan kita. Mudah-mudahan mari kita pelajari dengan hikmah. Mudah-mudahan yang namanya tujuan kita sama-sama kita capai. Oke. Sebelum kita masuk materi, Bapak ingin nanya dengan kalian. Ya. Bapak ingin nanya dengan kalian. Yang namanya penyelenggaraan jenazah itu dari awal sampai akhir, dari sakit sampai memakamkan, sampai takziah juga. Siapa yang pernah bertemu dengan orang yang lagi sakaratul maut? Siapa? Tunjuk tangan. Itu dulu. Ya. Apa yang dilakukan ketika orang sedang sakaratul maut itu? Membaca kalimat syahadat dan membacakan yasin. Kalau kawan kalian kalau bertemu dengan orang sedang sakaratul maut, nyawanya. Selain itu ada juga yang namanya berdoa. Ada juga. Selain kita bimbing dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bacakan Yasin. Yasin itu punya fungsi dua ya. Apa fungsi pertama? Kalau dia yang maju ke depan, silakan tulis di papan tulis kita. Oke. Oke. Satu. Ini ada Erina. Silakan Erina. Ya.
ada Ricky. Ya, silakan ambil posisi kedua. Ada Meranti Utami. Ya, silakan. Ada Zaza. Ya. Kelompok 3 ambil posisi di sana ya. Kelompok 3 Amelia Lorenza. Silakan ambil di sini saja. Sudah ada yang pernah menerima jenazah? Belum. Ada? Siapa? Hah? Ada? Belum. Ada? Ya. Kalau pernah berarti paling tidak dia sudah memahami, walaupun belum tahu urutan-urutan daripada penyelenggaraan jenazah, memandikan jenazah ini. Nah, pasti dia sudah agak paham. Kalau kita melihat langsung dan mempraktikkannya langsung, itu akan lebih baik daripada teori. Ya. Syarat memandikan jenazah yang pertama itu orang Islam. Jangan jenguk non Islam. Dan jenazahnya pun harus orang Islam. Kalau orang Kristen, kita serahkan dengan pihak Nasrani. Tapi kalau dia sudah pasti orang ini orang Islam, maka kita lakukan dengan cara Islam. Ya. Itu syarat yang memandikan. Kita paham dulu jenazah yang ini orang atau dia buat tidak tubuh walaupun sedikit. Yang bisa kalian bawa nanti apabila nanti kalian berada atau menemui orang yang baru meninggal, orang yang mau meminta kita untuk memandikan jenazah, maka kita harus bisa. Bawa apa? Pada hari ini kita sudah mempraktikkan langsung daripada memandikan jenazah ini. Dari proses pembelajaran ini, anak-anak, mohon perhatiannya dulu. Ya. Dari proses ini, apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan dari proses pembelajaran ini? Siapa? Siapa namanya? Sudah perkenalkan, berdiri, perkenalkan namanya. Silakan. Perkenalkan, saya Sri dari kelompok 4. Kesimpulan yang saya dapat, saya sangat belajar agama hari ini karena dengan belajar agama saya bisa tahu bagaimana tata cara memandikan jenazah dan mengerti bagaimana melaksanakannya. Terima kasih. Ya. Jadi itu kesimpulan, kita paham dengan belajar agama, katanya kita paham cara memandikan untuk kebaikan Pak. Silakan kalian pimpin doa terakhir ya. Doa penutup kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa sesudah belajar, berdoa mulai. Demikian, terima kasih Bapak Eri saja. Wassalamualaikum. Saya sudah melihat proses pembelajaran Bapak sesuai dengan rencana awal Bapak tadi.
dari kesiapan Bapak mengajar, FFP sudah Bapak siapkan. Setelah mengajar tadi, karena posisi saya kan ada di dekat Bapak, bagaimana perasaan Bapak waktu di kelas bersama saya? Jadi waktu perasaan ya, waktu diawasi, disupervisi oleh Bapak, yang pertama itu perasaan grogian. Yang jelas selama ini kami itu hanya berhadapan dengan murid, tapi pada hari ini langsung disupervisi oleh Bapak, jadi agak grogian. Tapi saya tetap optimis dan semangat untuk kedepannya. Tujuan daripada supervisi ini adalah hal untuk kebaikan kita bersama. Pertemuan kita pada pasca observasi ini sebenarnya bertujuan untuk menggali evaluasi untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk dapat revisi. Karena proses yang sudah dilakukan Bapak itu sangat baik. Nah, sebagai umpan balik bagi Bapak untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, adapun yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah, coba ceritakan kembali area pengembangan yang ingin dicapai. Jadi kan di awal Bapak sudah menyampaikan aspek-aspek yang ingin dicapai tadi. Jadi aspek yang pertama sudah kami lakukan tadi, aspek pengetahuan dengan melakukan penjabaran dan penjelasan langsung bagaimana tata cara daripada penyelenggaraan jenazah itu. Jadi di situ murid dapat mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah. Itu aspek yang pertama yang sudah kami lakukan tadi. Yang kedua ada aspek keterampilan. Kami sudah mencoba mempraktikkan langsung di depan kelas. Ya, tadi siswa langsung mempraktikkan, dalam artian mudah-mudahan setelah pembelajaran ini nanti siswa betul-betul mampu terampil penyelenggaraan jenazah. Dan aspek yang ketiga yang sudah kami lakukan aspek PSE. Ada kesadaran diri, seperti kami tadi memimpin murid langsung memimpin doa. Nah, itu merupakan aspek kesadaran diri. Ada kemampuan berelasi. Ya. Kemampuan berelasi itu contohnya murid berkelompok. Dan tadi kami sudah melakukan yang namanya berkelompok. Mereka berdiskusi, langsung mereka mempraktekkan langsung penyelenggaraan jenazah di depan kelas. Dan terakhir, siswa sudah menyimpulkan, ya, dengan dalam artian di sini PSE-nya siswa itu mampu memutuskan atau keputusan yang bertanggung jawab, yang mampu memutuskan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Berarti kan pengetahuan yang disampaikan kemudian ada keterampilan, jika anak itu sudah mampu, kemudian sudah bisa diintegrasikan dengan KSN-nya, kompetisi sosial nasional. Saya langsung Pak dalam untuk mencapai beberapa aspek tadi, kemungkinan Bapak kan ada kendala yang Bapak pelajari. Nah, apa kendala yang Bapak temui saat pembelajaran tadi? Jadi kalau kendala itu banyak ya. Tapi kalau kendala dari siswa kurang fokus atau kurang memahami materi yang kami sampaikan itu. Dan pada waktu diskusi peran individu itu nampak sekali, banyak cuma sebagian saja yang mau berdiskusi, yang lainnya cuek-cuek saja terhadap tadi dalam diskusi. Yang menyebab kendala atau hambatan tersebut kira-kira apa? Yang pertama mungkin dari kami sendiri itu karena kami kurang media pembelajaran, kami memang masih kurang, sehingga kami sulit menerapkan metode pelajaran yang baik bagi siswa. Salah satunya tidak ada fasilitas internet di dalam ruangan. Berarti kan masih ada kendala Pak? Iya, pasti. Kira-kira rencana perbaikan yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Kami akan mencoba nantinya ke depannya kami akan mempersiapkan media yang sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti visual, audio visual, dan koneksi jaringan internet sehingga akan lebih nyaman dan
tidak membosankan anak. Mudah-mudahan rencana pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi. Kapan rencana pelaksanaan tindak lanjut? Pada minggu depan ya kita PTS, mudah-mudahan minggu depannya lagi kita akan laksanakan. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti sekolah Bapak dan proses pembelajaran Bapak lakukan jauh. Ya, terima kasih. Kita akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.